Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Henry Maulana, mahasiswa PPG Dalja 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 52521111858. Pada hari ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran jenjang sekolah dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi bab 1 menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang memimpin doa, silahkan, mau siapa? Aska, sok Aska pimpin doa di depan. Siap, dulu kafe. Siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Ya Allah, berikanlah pemahaman dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dalam kebaikan. Amin. Terima kasih Aska, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Kita absen dulu, semoga semuanya hadir. Azka hadir, Al-Hafiz hadir, Siti oh hadir, Langit Gaza, Chandru, terakhir Radit, alhamdulillah semuanya hadir. Tujuan kalian datang ke sekolah itu untuk belajar. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar, karena setiap titian dalam kehidupan itu adalah pembelajaran. Nah, kalian datang ke sekolah, dimulai dari berangkat ke rumah sampai nanti pulang kembali ke rumah, itu Allah catat sebagai ibadah. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah dengan niatan menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah. Ketika seorang hamba sedang berada di jalan Allah, maka setiap titian langkahnya itu bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Nah, kita seperti biasa membaca Al-Quran dulu sebelum proses pembelajaran agar kalian senantiasa terbiasa membaca Al-Quran. Silahkan buka Quran surat Ali Imran ayat pertama. Bapak sekali, kalian sekali perhatikan ayat demi ayatnya, huruf demi hurufnya, panjang pendeknya juga, agar kalian senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan baik sesuai dengan hukum tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semakin hari semakin ada peningkatan dalam segi membaca Al-Qur'annya, baik dari makhrajnya ataupun panjang pendeknya, dan kalian dapat mengikuti Bapak dengan baik. Untuk materi pelajaran sekarang, kita akan membahas materi menyayangi anak yatim yang terdapat pada Quran surat Al-Ma'un. Ada yang tahu Al-Ma'un itu artinya apa? Cung? Barang-barang yang berguna. Cung, bisi beda.
sama barang-barang yang berguna. Nah, tujuan pembelajaran sekarang yaitu kalian yang pertama bisa membaca Quran surat Al-Maun. Bapak yakini kalian itu dapat atau bisa membaca Quran surat Al-Maun karena ketika di awal pembelajaran kalian sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, kalian dapat mengartikan Quran surat Al-Maun agar setiap kita membaca Al-Quran kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam surat tersebut jika kita mengetahui artinya. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maun. Yang keempatnya, kalian mampu mengamalkan materi menyayangi anak yatim yang terdapat pada Quran surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menyayangi anak yatim, bagaimana kita memperlakukan anak yatim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat merasakan atau Nabi Muhammad pernah menjadi posisi anak yatim. Karena Nabi Muhammad saat lahir itu ditinggalkan wafat oleh ayahnya ketika masih di dalam kandungan. Jadi ketika lahir ke dunia Nabi Muhammad tidak memiliki ayah, tidak pernah melihat wajah ayahnya karena saat Nabi Muhammad berada di dalam kandungan ayahnya wafat atau meninggal dunia. Dan tidak lama setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya pun meninggal. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil itu dalam keadaan yatim piatu. Makanya di dalam beberapa keterangan hadis Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Baik, kita mulai materi pembelajarannya. Kalian buka dulu Quran surat Al-Maunnya. Mari kita baca seperti biasa. Bapak dulu sekali, kalian sekali. Dilanjut nanti kalian baca bareng-bareng. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una ma'un. Silahkan baca bareng-bareng. Sok, dimulai sekarang. Kadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Ada yang berani membacakan di depan? Kak Andrew, silahkan ke depan. Baca yang keras, oke? Yang lantang dan tartil. Sok.
Sip, silahkan duduk Aska, Kean, silahkan duduk. Berikan tepuk tangan buat Keandru. Kenapa tepuk tangan? Karena bukan memberikan tepuk tangan terhadap bacaannya, tapi terhadap keberaniannya, yang berani maju ke depan mendemonstrasikan membacakan Quran surat Al-Maun. Pada ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Din di sini teh agama. Di sininya bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Nabi Muhammad. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dijawab ke bawahnya di ayat 2-nya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, pokok bahasan kita tuh ada pada ayat kedua, menyayangi anak yatim. Kita artikan dulu semuanya. Di ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempatnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Apakah betul orang yang sholat akan celaka? Tidak, orang yang sholat tidak akan celaka. Dibaca ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi yang celaka orang yang sholat pada ayat keempat itu dibahas di ayat kelimanya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Cung, yang tahu lalai dalam sholatnya apa? Contohnya? Belang betong, kata Azka, belang betong, sholatnya belang betong ke apa? Jadi subuh sholat, duhur nah henteu, asar sholat, maghrib nah henteu, tak belang betong. Bahasan selanjutnya yaitu alladzina hum yuraun, yang berbuat ria. Ria itu apa? Sombong. Wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Kita baca dulu artinya barang-barang. Yang pertama, barang ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang keduanya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, mari kita tulis Quran surat Al-Maun. Waktu menulis 15 menit cukup atau 10 menit? 15. Kumpulkan ke depan. Kumpulkan di sini. Nanti Bapak lihat satu persatu tulisannya. Lanjut, kita bahas pesan indah Quran surat Al-Maun. Pesan indah surat Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela dan menyebutnya sebagai pendusta agama. Jadi orang yang berbuat, berarti ada 5 ya. Yang pertama, bukan mendustakan agama. Mendustakan agama mah berarti itunya orang yang menghardik anak yatim. Kedua, tidak memberi makan orang miskin. Ketiga, yang berbuat ria. Keempat, orang yang lalai dalam sholatnya. Kelima, terakhir, orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, sekarang kalian diskusikan materi-materi yang berkaitan dengan Quran surat Al-Maun. Tugasnya, kelompok pertama, tuliskan bagaimana cara menyayangi anak yatim berdasarkan yang tadi kalian diskusikan, atau cari di media lain. Yang bawa HP silahkan cari di Google atau di TikTok. Biasanya di TikTok, main TikTok. Yang ini cari diskusikan orang-orang yang lalai dalam sholatnya teh seperti apa. Paham kan? Yang ini sebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan Quran surat Al-Maun yang tadi. Paham? Sip, silahkan tuliskan. Nanti hasilnya tulis di sini per kelompok, nanti dipresentasikan. Oke? Bapak menilai dulu tulisan kalian yang tadi menulis Quran surat Al-Maun. Langit Gajah, ambil bukunya.
Dikasih jarak ya nulisnya, jangan terlalu rapat. Untuk selanjutnya kita akan mengenal hukum mim sukun atau mim mati. Hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama idgham misli. Idgham misli atau idgham mimi. Pernah belajar di pengajiannya? Nah, idgham misli. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga ada izhar syafawi. Kita bahas dulu yang idgham misli. Idgham misli atau idgham mimi itu dibacanya dengung apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Dibacanya samar di bibir tapi tetap ditahan hurufnya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hanya ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau yang idgham mimi, mim mati bertemu dengan mim. Namun iya, mim mati bertemu dengan ba. Cara bacanya tarmihim samar. Tarmihim bihijaratin. Terakhir ada izhar syafawi. Izhar dibagi 2. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jika bertemu mim tadi idgham mimi, jika bertemu ba berarti ikhfa syafawi. Nah, izhar syafawi mah selain huruf mim dan ba, maka itu disebutnya izhar syafawi. Dan kita presentasikan hasil diskusi setiap kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama mempresentasikan tentang ciri-ciri orang yang menyayangi anak yatim atau cara menyayangi anak yatim. Yang kelompok 2 orang yang melalaikan sholat, tolong dijelaskan. Yang ketiga orang-orang yang mendustakan agama. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan. Digunakan mic-nya agar semuanya mendengarkan dengan jelas. Silahkan pegang. Yang lainnya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara menyayangi anak yatim. 1. Memberi kasih sayang dan perhatian penuh. 2. Lindungi dan jangan mengkaji mereka. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri karena telah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Bapak rasa cukup baik karena ini materinya singkat. Nah, untuk tugasnya di rumah, kalian nanti membuat poster atau gambar berkaitan dengan anak yatim. Posternya bisa berisi tentang ajakan untuk menyayangi anak yatim ataupun bentuk kepedulian terhadap anak yatim. Nah, nanti kita akan ditempelkan di sudut-sudut kelas agar semuanya dapat membaca, dapat mengetahui, dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupannya masing-masing. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Ditutup dengan pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Ma'un. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang pertama tadi dibahas oleh kelompok 1. Yang kedua, harus mempunyai rasa empati kepada fakir miskin. Yang ketiga, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Yang keempat, menghindari perilaku ria.
Cukup sekian pembelajaran kali ini, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.